hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dan kami percaya kita dahsyat, amin. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan, rancangan Tuhan itu indah, amin. Di dalam Yesus kita bahagia, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama buat Tuhan Yesus. Teman-teman yang di rumah sampai dan saja menyanyinya, amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulut kami Tuhan memuji namamu. Come on, everybody sing. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan kami kan menari Tuhan di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Come on, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Come on, everybody sing, come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna Tuhan. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati. Mulut kami kan bersorak Tuhan buat Engkau, memuji namamu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan kami kan menari Tuhan, menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya Tuhan. Come on everybody sing. La 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 la. La 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 la. La la. La la la. Come on. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Katakan haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Berikan soal-soal buat Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, kami yakin Rohmu hadir di sini Tuhan. Rohmu hadir di sini Tuhan, melingkupi setiap kami Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama-sama pada kami Tuhan. Rohmu yang hadir di setiap tempat kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami juga yakin bahwa kemenangan-Mu
Karena ada roh kemenangan-Mu terjadi juga Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Saya memuji. undang setiap kita sama-sama bawa lagu ini. Kita sama-sama ingin lebih yakin lagi bahwa kemenangan Tuhan terjadi di tempat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama kita bawakan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau kemenanganku, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita yang percaya sama-sama kita katakan dari awal. Ku menyembah
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu ada di sini Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya. Dan dengan Roh-Mu kami menang Tuhan. Kemenangan-Mu terjadi Tuhan di setiap kami. Kesembuhan, kelepasan terjadi pada setiap kami Tuhan. Ketika kami menaikkan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami telah membawa Tuhan lagu ini Tuhan hanya kepadamu. Dan sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bila Kau beri kami hati yang ingin mendengar, telinga yang ingin mendengar. Dan biarlah setiap apa yang disampaikan dapat merema dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom anak muda. Hari ini saya mau menyampaikan kabar baik bagi kita semua. Saya percaya kita semua menginginkan mendengar kabar baik, amin. Nah, pepatah kuno mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ungkapan ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai satu tujuan ada banyak caranya. Seperti kalau kita ingin pergi ke Jakarta, bisa menggunakan pesawat terbang, bisa menggunakan kendaraan pribadi, atau juga bisa menggunakan bus antar kota atau provinsi. Banyak orang menganalogikan hal yang sama untuk keselamatan. Mereka menganggap keselamatan atau Allah bisa dicapai dengan banyak cara. Keyakinan A, keyakinan B, perbuatan A, perbuatan B, mereka mengatakan sama saja. Yang penting berbuat baik akan mencapai kepada Allah. Tapi kita lihat apa yang kitab suci katakan mengenai hal tersebut. Saya akan bacakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Nah, Yesus berkata dengan jelas, berkata, barang siapa mau mencapai Allah, barang siapa mau mencapai keselamatan surga, kehidupan kekal, hanya melalui Yesus. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk mencapai Allah. Di sini kita lihat, aku adalah jalan. Jalan itu bahasa Inggrisnya the way ya, atau bisa juga artinya cara. Untuk mencapai Allah, cara A, cara B, cara D tidak bisa. Hanya melalui Yesus satu-satunya. Mengapa demikian? Kita lihat. Banyak orang ingin mencapai Allah dengan berbagai tindakan, berbagai langkah ya. Yang paling biasa orang lakukan adalah pertama berbuat baik. Mereka beramal, mereka sedekah, dan mereka beragama, melakukan ritual-ritual agama seperti berpuasa, seperti rajin ke tempat ibadah, dan lain-lain. Kenapa berbuat baik atau beramal sedekah sekalipun itu baik, tetapi tidak bisa menyelamatkan manusia? Saya merangkumkan ada beberapa alasan.
Yang pertama adalah adanya kesombongan dan penghakiman. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang telah berbuat baik, dia membantu orang lain, baik itu dia katakan ataupun tidak katakan, hatinya bisa berkata, wah, aku nih orang baik loh, aku tadi udah membantu, memberi orang yang kesusahan, membantu orang yang kesusahan, aku nih orang baik. Kita bisa menganggap diri kita baik dan lebih baik dari orang lain. Kita bisa sombong. Yang kedua, kita juga bisa menghakimin. Nah, walaupun saya miskin, tapi saya bisa memberi. Dia tuh, si A tuh kaya, tapi orang yang pelit, dia pasti masuk neraka. Wah, saya ini hormat sama papa. Dari kecil saya sudah hormat sama papa. Saya nggak mau orang bantah. Beda dengan kakak saya. Kakak saya tuh suka melawan mama papa. Nah, kita udah mulai menghakimi orang lain. Ketika seseorang itu berbuat baik atau berbuat amal sedekah, dia bisa menjadi orang yang sombong. Yang kedua, dia bisa menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak lebih baik dari dia. Nah, hal yang ketiga, kenapa berbuat baik, sedekah atau beragama, rajin beribadah itu tidak bisa menyelamatkan manusia? Yang ketiga, manusia melakukan hal tersebut dalam keadaan berdosa. Pernahkah kalian bayangin kalau suatu hari kamar kalian ada bungkus permen atau serpian kertas yang kotor, kemudian kita mau membersihkan kamar tersebut dengan sapu ya, tapi sapunya tuh kotor, penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran dari got atau dari selokan. Kemudian kita sapu lantai kamar tadi untuk membersihkan kertas-kertas atau plastik-plastik yang kotor. Apa yang terjadi? Kamar tersebut akan makin kotor, makin bau. Nah, manusia dalam keadaan berdosa. Dari kita kecil, orang tua kita mengajar tidak berbohong, tapi kita berbohong. Orang tua kita mengajar kita jujur, tapi kita menyontek. Orang tua kita mengajarkan kita kata-kata yang baik, tapi kita sering mengumpat, marah. Nah, dari kecil kita sudah terbiasa untuk melakukan dosa. Manusia yang berdosa ini harus dipulihkan dulu, diampuni, baru bisa berbuat baik. Yang keempat, hukuman dosa adalah maut. Hukuman dosa adalah kematian, bukan diganti dengan perbuatan baik. Misal seperti ini, kalau saya melakukan dosa kepada seseorang, saya pukul orang tersebut atau saya sakiti hatinya, saya marah-marah atau saya fitnah, orang tersebut sakit hati, saya melakukan dosa terhadap orang tersebut pagi tadi. Nah, siang nanti saya berbuat baik, saya kasih dia makanan, atau kepada orang lain saya bantu kasih sedekah. Apakah dosa saya terhadap orang pertama tadi, fitnah dia, sakitin hatinya, apakah saya bisa hapus, saya tebus dengan saya kasih makanan orang lain, saya ajak dia makan? Bisa nggak seperti itu? Tidak bisa. Kalau bisa, maka surga hanya akan diisi oleh orang-orang kaya. Mereka buat dosa, mereka caci maki, marah-marah, mengumpat, merampok. Mereka tinggal berbuat baik. Mereka kumpuli anak yatim, nah mereka kasih uang. Mereka kumpuli orang jompo, mereka kasih uang sedekah. Mereka tinggal ke gereja, udah ya ampuni dosanya. Nah, orang-orang miskin gimana mau membantu, mau berbuat baik? Ya kan? Ternyata dosa, kesalahan itu tidak bisa diampuni dengan perbuatan baik. Misalnya seseorang melawan, tidak menghormati orang tuanya, bikin orang tuanya kesel, sakit hati. Kemudian anak tersebut dengan bosnya di kantor jadi karyawan yang baik, suka menolong temannya. Apakah dosa yang terhadap orang tua bisa dihapuskan dengan perbuatan baik kepada temannya? Jawabannya nggak bisa. Nah, jadi bagaimana untuk menghapus dosa manusia? Ternyata usaha manusia adalah sia-sia. Kita lihat tadi ya. Perbuatan baik, beramal, sedekah, beragama emang baik. Tetapi sayang sekali itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Allah telah menentukan caranya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9:22.
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu dan semesta untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Imamat 17 ayat 11. Jadi, karena hukuman dosa adalah maut, maka harus ada kematian, harus ada nyawa yang dikorbankan untuk menebus dosa tersebut. Nah, nyawa itu ada di mana? Nyawa itu ada di dalam darah makhluk hidup. Jadi untuk menebus dosa manusia harus ada darah yang ditumpahkan. Harus ada nyawa yang dikorbankan. Nah, di dalam perjanjian lama Allah menggunakan darah binatang. Imamat 5 ayat 7 ayat saya akan bacakan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi pada zaman dahulu ketika seseorang berdosa dan ingin meminta ampun, ingin memohonkan penebusan dosa, ingin memohonkan pengampunan dosa, dia harus membawa kambing atau domba untuk yang mampu, sedangkan untuk yang tidak mampu adalah 2 ekor burung tekukur atau merpati. Hewan tersebut disembelih, darah dicurahkan ke tanah, mati. Nah, imam akan mendoakan orang tersebut mengaku dosa. Tuhan, aku adalah manusia yang berdosa, aku telah melakukan dosa A, dosa B, kemudian darah binatang itu dicurahkan. Binatang itu harus mati. Itu di dalam perjanjian lama sebelum kelahiran kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia. Nah, bagaimana di dalam perjanjian baru? Nah, masa perjanjian baru yaitu masa setelah Yesus, pengampunan dosa tidak lagi menggunakan darah binatang, tetapi menggunakan darah Yesus. Suatu hari Yohanes Pembaptis ketika dia lagi membaptis orang-orang banyak di Sungai Galilea, Yesus lewat. Nah, Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya seperti ini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi Tuhan. Ketika dia melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah, itulah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, jadi korban domba atau kambing itu hewan zaman dulu itu merupakan kiasan atau gambaran kepada Yesus di dalam perjanjian baru. Nah, Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nah, karena sebenarnya darah hewan yang digunakan dalam perjanjian lama itu merupakan gambaran, bayangan akan datang Mesias, korban sebenarnya, sesungguhnya yang akan menghapus dosa manusia. Kenapa darah binatang tidak dapat menghapus dosa manusia? Kita bisa bayangin binatang itu nilainya lebih rendah dari manusia. Manusia tuh makhluk yang segambar, serupa seperti Allah, punya pikiran, punya roh, sedangkan hewan tidak. Bagaimana mungkin dosa manusia yang nilainya segini ditebus dengan hewan yang nilainya segini? Contoh, kita berhutang 1 kilo emas, tapi kita bayar dengan 1 kilo batu. Apakah itu dapat lunas? Tidak bisa lunas. Dosa manusia hanya bisa ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, kenapa darah Tuhan Yesus? Dia adalah, Yohanes 1 ayat 1 adalah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi nilai Yesus jauh lebih tinggi dari manusia. Jadi dia dapat menghapus, menanggung dosa banyak orang. Dosa kita hari ini, besok, tahun depan, 10 tahun yang lagi, dengan pengorbanannya 1 kali di kayu salib, dia mampu menghapus dosa kita. Bukan cuma kita, banyak orang, bahkan semua orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengakui dia, dapat diselamatkan, dapat diampuni dosanya. Nah, berita baik ini
harus kita sampaikan kepada orang lain. Berita tentang pengampunan, tentang keselamatan ini tidak boleh putus hanya sampai di kita. Lukas 24 ayat 47 sampai 48 berkata demikian. Dan lagi dalam nama Yesus, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Berita tentang pengampunan, di dalam Yesus ada pengampunan. Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya, kebenaran satu-satunya hidup yang bisa membawa kita kepada Allah. Tidak ada cara lain, tidak ada kepercayaan lain, tidak ada metode lain untuk kita dapat mencapai Allah. Nah, berita ini harus kita sampaikan, harus kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kita yang sudah tahu, kita yang sudah pernah mendengar, adalah saksi. Apakah ada teman kita, saudara kita, orang tua kita yang membutuhkan pengampunan dosa, yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan kerajaan Allah? Kita adalah saksinya. Mari kita ceritakan pada mereka. Sebab upah dosa adalah maut. Ingat, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah pasti kematian kekal. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi selama-lamanya terpisah dari Allah dalam neraka. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam dunia ada dua jalan. Kalau kita sudah di dalam jalan hidup yang kekal, maukah kita bagikan kepada orang lain? Apakah kita rela mama kita atau papa kita masuk ke dalam maut? Orang yang kita kenal, teman kita sekolah sebangku, teman kita bermain, teman kita olahraga, teman kita jogging, teman kantor kita, cece, dedek kita, mereka selama-lama di dalam api. Apakah kita rindu keselamatan yang kita sudah terima, kita bagikan kepada mereka? Sekali lagi saya bacakan. Sebab upah dosa adalah maut, kematian kekal, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Maukah kita bagikan karunia Allah ini kepada orang lain? Ceritakan. Oh, betapa indahnya kedatangan mereka yang bawa kabar baik. Orang-orang menunggu-nunggu kabar baik dari kita. Mereka pun merindu untuk percaya, untuk diselamatkan, untuk mengalami kerajaan surga. Bukan cuma ketika mereka mati masuk surga saja, tapi pertolongan Allah selama mereka hidup di dunia ini. Mereka juga rindu, mana sih Allah yang benar, keselamatan ketika di dalam dunia dan ketika mereka meninggal. Sebab sesungguhnya sangat indah kedatangan mereka, kedatangan kita yang membawa kabar baik, kabar tentang pertobatan, pengampunan dosa, pertolongan dari Tuhan. Itu orang-orang menanti-nantikan. Oke, biarlah kita menjadi orang yang telah diselamatkan dan kita boleh ceritakan. Pertama, kita ceritakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Hukuman yang kedua adalah kita ceritakan bahwa hukuman dosa adalah maut, kematian kekal. Yang ketiga, kita ceritakan bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk manusia untuk mendapatkan pengampunan hanya menerima Yesus. Hanya darah Yesus yang mampu menghapus dosa dunia, dosa kita. Dan satu-satunya cara adalah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat kita. 3 langkah. Pertama, sekali lagi, katakan bahwa semua manusia telah berdosa. Ceritakan. Yang kedua, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Yang ketiga, darah Yesus di kayu salib yang mampu menghapus dosa manusia. Oke, saya akan baca sebagai penutup. Saya akan ulangin baca dalam Lukas 24. Dalam namanya Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami boleh telah menerima pengampunan, kami telah menerima keselamatan daripada-Mu. Ini saatnya kami boleh membagikan, menceritakan bahwa ada pengampunan, ada penghapusan dosa, ada keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu, anak-anak muda,
boleh menceritakan pada orang tua kami, saudara kami, baik teman-teman kami, sehingga keselamatan, kasih karunia Tuhan itu boleh dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat menjadi orang-orang yang menceritakan kasih karunia Tuhan. Oh, betapa indahnya orang-orang yang menceritakan, membawa kabar baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Hai Yud, luar biasa bukan firman Tuhan pada hari ini? Biarlah setiap kita boleh menyampaikan good news, kabar baik kepada semua orang. Oke, jangan lupa setelah ini kita ada komsel via Zoom dengan link yang sudah ada di grup komsel masing-masing, atau bisa juga bertanya di admin IG Youth Life. Pastikan kita hadir, kita ikut di komsel via Zoom ini untuk kita diperlengkapi lebih lagi menjadi pembawa-pembawa good news, kabar baik kepada banyak orang di luar sana. Mari kita akhiri ibadah online kita pada malam hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami boleh bersekutu meskipun secara online, dan kami tahu bahwa kasih kuasa-Mu terus menjamah setiap kami. Kami berdoa dalam lewat firman Tuhan disampaikan, setiap anak-anak Youth Life menjadi anak-anak yang luar biasa, membawa pesan Tuhan, membawa kabar baik kepada generasi demi generasi. Kami akhiri malam ini dengan ucapan syukur dengan terima kasih kepada nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan kami terus menerima berkat Tuhan, kami menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan persekutuan dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah online kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa komsel via Zoom.